Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu menegur orang-orang yang ingin beribadah terus ya. Sampai ada di antara sahabat yang ingin puasa terus tidak berbuka, ada di antara mereka ingin salat malam terus tidak tidur, di antara mereka ada yang mau tidak menikah, meninggalkan istri-istri. Bukan apa-apa, tapi karena ingin sibuk beribadah. Tapi Nabi SAW justru menegur, kata Nabi SAW, fa inni atqakum li rabbikum wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian terhadap Allah, dan aku yang paling takut, yaitu aku yang paling beragama daripada kalian. Tetapi usolli wa anam, aku salat malam dan aku tidur. Wa asum wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan bagian dariku. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya nikah merupakan sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan pernikahan bisa mengantarkan seorang kepada surga ya. Bukankah Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik ya. Maka seorang suami berusaha menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, karena salah satu pintu yang memudahkan dia masuk dalam surga bahkan mencapai derajat yang tinggi adalah menjadi suami yang terbaik ya. Kita tahu pintu-pintu menuju surga banyak. Ada orang mau surga dengan salat malamnya, ada orang mau surga dengan sedekahnya, ada orang mau surga dengan berbakti sama orang tua, ada orang mau surga dengan jihadnya, ada orang mau surga dengan Qur'annya. Di antara kita, pintu yang Allah buka bagi kita para suami adalah mau surga melalui menjadi suami yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, khairukum, sebaik-baik kalian. Maksudnya di sisi Allah, ya. Khairukum li ahlihi, yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahlin, aku suami yang terbaik. Seandainya Anda menjadi suami yang terbaik sehingga istri Anda bangga punya suami Anda ya. Kemana-mana dia cerita, Masya Allah suami saya, Masya Allah suami saya, itu tanda-tanda Anda suami yang terbaik. Tapi kalau istri kemana-mana cerita suami saya amit-amit, waduh ini suami saya Masya Allah parah misalnya, ini berarti kita harus memperbaiki diri. Dan ini penting bagi kita para ikhwan ya, karena kita menjalani waktu kita dalam kehidupan rumah tangga sangat panjang. Benar kita ke kantor, benar kita ke masjid, benar saya ngisi pengajian, antum hadir pengajian. Tapi waktu kita banyak, interaksi kita banyak dengan istri dan anak-anak. Kita WA, kita telepon, kalau kita enggak yang WA, istri yang WA, ketemu di rumah, jalan-jalan ya. Nah, kalau kita bisa menjadi suami yang terbaik, maka setiap waktu yang kita habiskan bersama istri kita, argo pahala jalan. Itu maksud saya ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak memanage yang benar dalam kehidupan rumah tangga, sehingga waktu kita yang bertahun-tahun hanya pergi begitu saja tanpa ada pahala atau kurang pahalanya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah, engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujrita 'alaiha hatta luqmata allati taj'ala fi imra'atik. Tidaklah engkau memberi sedekah, kau mencari wajah Allah, kau berinfak kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, maka kau juga dapat pahala. Intinya dalil yang menunjukkan bahwasanya menikah adalah ibadah sangat banyak. Ya. Karenanya jumhur ulama berpendapat menyelisih pendapat Syafi'iyah. Jumhur ulama berpendapat seorang laki yang menikah sementara ibadahnya berkurang, ibadah mahdhahnya berkurang, mungkin salat malamnya berkurang, puasanya berkurang, kemudian sedekahnya berkurang, dibandingkan dengan seorang laki yang tidak menikah sengaja untuk fokus ibadah, lebih afdal yang menikah, ya. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena dalam pernikahan tersebut dia menjalankan ibadah yang lain. Memang orang yang menikah akan berkurang salat malamnya, akan berkurang waktu baca Qur'annya, akan berkurang puasa sunnahnya. Karena dia banyak urusan, dia kerja, cari nafkah buat anak. Tapi itu semua ternyata ibadah. Dan itu lebih afdal daripada seorang laki yang kemudian tidak menikah supaya bisa fokus untuk ibadah. Jadi hadirkan dalam diri kita bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia, ladang kita untuk mencari pahala bagi laki maupun wanita. Adapun wanita, jelas kata Nabi SAW kepada seorang wanita, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Rasulullah bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah bertanya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata sang wanita, aku berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepadanya, kecuali aku tidak mampu. Kata Nabi SAW, unduri aina anti minhu, lihatlah bagaimana kondisimu wahai sang wanita di hati suamimu, fa innahu jannatuki au naruki.
sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi pintu nikah ini adalah pintu yang besar untuk masuk surga, baik bagi seorang suami maupun baik bagi seorang istri ya. Sebagaimana dalam hadis juga ya, idza shalatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, ya, kemudian hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana yang kau kehendaki. Ini jelas bahwasanya pintu pernikahan adalah pintu yang termudah di antaranya untuk masukkan seorang ke dalam surga.